penelitian yang berkualitas tuh yang seperti apa nih Pak? Nah, itu dia penelitian berkualitas ya. Awal sekali dalam kita mau menentukan penelitian kan diawali dengan menentukan topik ya, topik penelitian mana yang mau diambil. Nah, berbicara mengenai topik itu ada ilmunya lagi nih. Iya. Nah, kalau sudah unggul nih nanti mau dibuat artikel kayak apa aja nih, orang jurnal-jurnal pada open ini menerima artikel kita untuk dipublikasikan di sana. Nah, sekarang nih Pak, kalau sudah selesai terkait cara menulis yang baik tadi ya Pak ya, karya tulis ilmiah, kemudian yang selanjutnya adalah tips untuk publikasi nih Pak. Nah, ini nih yang agak susah sekali nih. Nah, mungkin ada tipsnya nih Pak, apa saja nih? Ya, jadi kalau kita bahas tentang publikasi ini yang menarik nih mahasiswa S2 dan S3 ya, program magister dan doktoral. Sekarang istilahnya udah ganti, nggak boleh nyebut S2 atau S3. Gitu ya, harus magister atau doktoral gitu, mahasiswa doktoral. Nah, karena mereka dari kementerian syaratnya adalah kalau magister harus sudah memiliki publikasi jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional titik gitu. Jurnal internasional titik berarti tidak ada embel-embel reputasi. Artinya bisa DOAJ, bisa indeksasi apa aja yang tidak harus bereputasi. Tapi kalau mahasiswa doktoral ya, mahasiswa doktoral itu minimal memiliki satu publikasi jurnal bereputasi. Ya, kalau dikatakan bereputasi, kita sering nyebut biasanya yang terindeks Scopus, gitu terindeks WOS gitu ya. Itu dikatakan bereputasi. Nah, kalau ngomongin tentang publikasi ya, ini memang apalagi dosen di UNES sekarang kan wajib ya, 1 tahun wajib satu publikasi ya. Nah, kalau punya publikasi di Scopus gitu juga rewardnya lumayan juga ya. Iya, benar. Jadi luar biasa Bapak WR1 dan Pak Rektor UNES juga mengapresiasi dari hasil publikasi kita dengan memberikan reward yang lumayan ya. Kalau untuk beli bakso berapa gerobak gitu. Nah, kalau publikasi yang baik itu ya tadi kita tahu kalau hasil penelitiannya sudah berkualitas gitu ya, tidak acak-acak lah kalau orang Jawa ya, tidak sembarangan, itu saya yakin peluang untuk chance untuk publish di jurnal-jurnal bereputasi itu akan sangat besar ya. Nah, langkah-langkahnya kalau saya katakan ada banyak hal yang harus kita lalui ketika kita akan publikasi ya. Jadi yang pertama saya kira penting sekali kita mencari jurnalnya dulu ya, searching jurnal ya. Jadi mencari jurnalnya dulu. Nah, bagaimana mencari jurnal yang baik ya? Itu tentunya harus dilihat skupnya ya, skup area dari jurnal tersebut apakah sudah sesuai dengan artikel kita ya, sudah sesuai dengan manuskrip kita. Biasanya di OJS-nya, di online journal system itu sudah tercantum skupnya, pasti tercantum ya. Bahkan secara detail di sana, konseling misalkan bimbingan dan konseling, ada education primary teacher itu misalkan ya. Jadi semuanya ada. Nah, pastikan artikel yang kita miliki itu sudah sesuai dengan skup mereka. Oke, gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan skupnya ya. Iya. Padahal tuh banyak juga yang seperti ini Pak. Jadi saya mau nih ngincer jurnal ini gitu. Iya. Wah, punya saya nggak sesuai nih, tak sesuaikan gitu. Nah, itu boleh tidak sih Pak? Jangan sih ya. Jadi memang kita benar-benar pure dari hasil penelitian kita apa, lalu kita berusaha untuk mencari jurnal yang skupnya sama, begitu ya. Lantas kenapa harus skupnya sama? Karena pasti nanti di reject gitu ya, pasti nanti di reject karena mereka juga nggak mau kalau publish artikel-artikel yang tidak sesuai dengan skup mereka, nanti mereka akan terkendala di proses akreditasi, proses indeksasi Scopus dan seterusnya. Maka dari itu mereka juga ketat untuk menerima artikel-artikel yang tidak sesuai dengan skup mereka gitu ya. Jadi yang pertama berarti kita memang harus cari jurnal yang memang sesuai dengan skupnya penelitian kita gitu ya. Nah, yang kedua jangan lantas kemudian ini skupnya sama, diteliti lagi nih yang lainnya. Apakah jurnal tersebut tanda petik abal-abal, apakah bahasa kerennya predator gitu ya. Apakah itu sudah discontinue oleh Scopus misalkan.
itu kita telusuri dulu. Nah, kita untuk telusuri. cari tahu dari mana nih Pak? Cara menelusurinya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kemenristek itu ada website PAK ya, di pak.ristekdikti.go.id itu ada ulasan gitu. Di sana ada banyak sekali ulasan jurnal-jurnal yang predator gitu ya. Jadi, bahkan ulasannya detail. Kenapa jurnal ini sudah dikatakan predator? Karena ini misalkan salah satunya habis submit langsung accepted, tidak ada proses review apa-apa, setelah submit langsung ada pengumuman diterima, suruh bayar gitu. Nah, itu tanda-tanda predator. Ada juga yang gitu setiap ya. bulan itu selalu publish terus gitu ya Pak Nah, ya. itu ada juga yang komposisi antara jurnal yang dipublish dengan citasinya sangat jompleng, sangat itu ya. Jadi ini 1 tahun, misalkan 1 bulan ada submit sekian ratus artikel gitu. Publish sekian ratus artikel, tapi citasinya hanya berapa persen rendah gitu ya. Nah, sehingga itu bisa diindikasikan, tinggal aja deh, banyak sekali jurnal lain yang masih ada yang termasuk bagus. juga gitu. ini enggak sih Pak, kalau 1 bulan dia publish 60, besok 100, besok itu juga ya sama ya. Itu ya. Itu juga harus diperhatikan berarti ya Pak ya. Oke. Nah, selain itu ada beberapa website yang menyediakan ulasan-ulasan tentang jurnal-jurnal predator. Kalau di Scopus juga secara kontinu ketika mereka ada jurnal-jurnal yang di-discontinue oleh Scopus, mereka juga umumkan gitu ya. Jadi itu sebagai patokan kita dalam menentukan apakah jurnal ini predator atau tidak. Gitu ya. Ya, karena kalau untuk dosen juga fatal ya kalau ternyata predator dan tidak diakuin oleh tim PAK, kan kita sayang juga, sudah apalagi udah bayar mahal ya, jadi tidak diakuin ketika kita mau mengajukan kenaikan pangkat gitu ya, dan Pak, ya. Nah, itu maka dari itu hilangkan, jangan diteruskan deh ketika kita sudah menemukan indikasi-indikasi terjadinya jurnal yang tidak baik gitu ya. Nah, setelah itu baru kalau tadi kita sudah yakin bahwa ini jurnal bagus, scope-nya sudah sesuai dengan kita, lalu kita download template-nya Jadi download template-nya, kita sesuaikan tulisan kita dengan template mereka, sekecil apapun panduan dari mereka ikutin. Untuk meminimalisir revisi yang terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau ini pedomannya aja sudah nggak dilakukan, orang sana juga malas juga, kadang-kadang langsung di-reject bahkan. Lalu kalau sudah disesuaikan semua, tentunya kalau jurnal yang dituju adalah jurnal internasional yang dengan bahasa yang bukan bahasa Indonesia, ya kita harus melakukan translator, dan saya sarankan proofreading juga, gitu ya, di-proofread oleh beberapa lembaga resmi gitu ya. Karena beberapa jurnal yang bagus gitu, yang impact faktornya bagus dan Q1, Q2 itu mengharuskan ada proses proofread. Karena ada ini juga nih Pak, yang keterangan kemudian bahasanya sangat jelek sekali gitu. Nah, itu dia. Nah, kalau kita sudah proofread, apalagi kan kalau translate-nya asal menggunakan Google Translate sistem gitu, ya, nggak boleh pakai. Nggak boleh ya. Itu padahal sudah bagus ya Pak. Iya, apalagi kita sudah menggunakan fasilitas kayak gitu ya, tentunya harus di-proofread dulu. Di-proofread, kalau sudah di-proofread, kita yakin bahwa secara bahasa, struktur dan grammarnya bagus, lalu sudah siap untuk disubmit. Gitu. Nah, setelah disubmit kita ikutin nih prosesnya. Ada beberapa kali revisi itu ikutin aja lah. Gitu. Jadi kemudian setelah ada info accepted, baru kita lakukan proses pembayaran, dan kalau yang free berarti juga langsung nanti tinggal tunggu waktu aja untuk publish. Tapi biasanya itu butuh waktu yang cukup lama juga ya Pak ya. Gitu ya. Jadi memang jurnal yang bereputasi itu ya, Scopus itu minimal proses 1 tahun gitu, kita sering hadapin ya. Kalau prosesnya hanya 1 minggu, 2 minggu diterima, itu ya malah mencurigakan indikator, ya Pak. Gitu. Tapi kadang itu butuh juga ini Pak, ada yang butuh cepet nih, soalnya tagihannya seperti ini gitu. Nah, itu dia, karena keburu ya. Jadi maka dari itu kita harus banyak lebih berhati-hati terhadap pemilihan jurnal ya, pemilihan jurnal yang akan kita submit gitu, karena banyak sekali diindikasi jurnal-jurnal yang money oriented ya, di mana mereka yang penting dapat pemasukan banyak tapi tidak
mengindahkan kaidah-kaidah akademik yang baik gitu. Bahkan juga Scopus kan sering tuh mengeluarkan ya, jadi tiba-tiba didiscontinue, kemudian sudah tidak Scopus lagi. Nah, karena lama-lama terindikasi mereka cari untung aja, jadi tidak akhirnya poin-poin yang biasanya dilakukan yang standar itu tidak dilakukan hanya untuk merekrut banyak penulis gitu dengan pemasukan yang banyak juga gitu. Apalagi sekarang juga lumayan ya Pak ya. Betul. Satu ininya bisa ada yang sampai di atas 10 gitu ya Pak ya. Betul sekali. Apa kita bisnis gitu aja kali ya? Jangan Pak. Jangan. Kita sebagai dosen konsisten dengan akademik job ya. Jadi gimana kita meneliti, menulis, mengabdi, mengajar yang baik sehingga kita tetap menjadi dosen idola Sobat UNES semuanya. Iya betul. Nah, tapi itu saya sering lihat begini juga Pak. Kadang tuh salah mengartikan antara proceeding Scopus dengan jurnal Scopus. Nah, padahal kan itu beda ya Pak ya. Beda. Tapi tuh dikiranya itu sama begitu. Iya, jadi kalau proceeding dan jurnal itu kan berbeda ya. Jadi memang nanti di covernya juga sudah beda kan. Jadi kalau jurnal pasti kan tertera Journal of Educational Research misalkan. Nah, kalau proceeding kan Proceeding of ISET 2020 gitu misalkan. Ini sudah terlihat dari ininya ya, dari cover dan dari pengelola publikasinya itu sudah terlihat bahwa ini publikasi dalam bentuk proceeding atau jurnal. Nah ini mahasiswa juga banyak tanya nih Pak, bedanya proceeding Scopus sama jurnal Scopus apa nih, kan sama-sama Scopusnya begitu. Oke, jadi kalau Scopus kan indeksasinya ya, jadi yang sama itu indeksnya berarti. Nah tapi kalau proceeding dan jurnal itu yang beda adalah pengelolanya gitu ya. Jadi pengelola publikasi ya. Dua-dua sama-sama publikasi, dua-duanya sama-sama terindeks Scopus, tetapi bentuk publikasinya yang berbeda. Kalau proceeding bentuk publikasinya adalah dihasilkan atau dikumpulkan dari para peserta seminar yang itu diterbitkan sekali gitu. Jadi tidak berbulan, tidak kontinu tiap bulan atau tiap berapa bulan. Nah, kalau jurnal kan dikelola oleh sebuah instansi resmi yang terbitnya berkala gitu ya. Jadi setahun ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi kalau proceeding itu hasil dari seminar. Dan itu juga biasanya kalaupun tahun depannya ada sudah temanya beda. Beda, jadi kan biasanya tema di tahun berikutnya gitu ya. Jadi edisi berikutnya. Jadi misalkan banyak kan sekarang yang annual conference ya, UNES juga punya annual conference yang pasca sarjana punya ISET gitu ya, FMIPA punya ICMSE dan seterusnya ya. Itu sekarang setiap tahun kan ada. Nah itu proceedingnya ya kalau sudah 2010 terbit 1 kali, nanti tahun berikutnya ada seminarnya diadain lagi, ada proceedingnya lagi. Dan juga temanya juga biasanya beda gitu ya Pak ya, tidak sama ya. Nah jadi itu, karena banyak sekali mahasiswa yang nanya, ini apa sih bedanya orang sama-sama Scopusnya juga begitu. Berarti indeksnya sekarang yang sudah sama indeksnya ya Pak ya. Oke, nah itu ada tips yang lain mungkin Pak terkait bagaimana nih biar kita bisa tembus Scopus. Karena banyak sekali nih yang mengincar ke Scopus nih Pak. Iya, jadi yang saya katakan tadi ya, jadi kalau kita mau ngincer sesuatu yang tinggi gitu ya, berarti kan yang kita siapkan juga harus yang tinggi juga gitu. Yang kita siapkan ya material dari hasil penelitiannya itu gitu. Karena kadang-kadang kita tidak sadari kita meneliti yang mungkin biasa-biasa aja ya penelitiannya, tetapi kita langsung menginginkan ini harus Scopus gitu. Padahal kan Scopus juga melihat jurnal-jurnal yang terindeks Scopus juga akan melihat bahwa ini hasil topik penelitiannya menarikkah gitu ya, nilai novelty-nya tinggikah gitu, kemudian metodenya sudah bagus atau belum dan sepertinya. Nah, maka dari itu ya siasat pertama ya prepare-nya dengan penelitian dan artikel kita yang sudah sesuai dengan kualitas yang baik, baru nanti kita mencari publikasi yang baik gitu. Nah, jadi memang harus kita itu punya apa ya istilahnya ya, memang apa ya istilahnya tadi apa Pak, material, raw material ya. Iya, nah itu juga harus bagus juga gitu ya. Kalau meneliti berarti ya kita menelitinya juga harus yang sungguh-sungguh nih, yang benar-benar ini, bukan yang kemudian asal kalau misalnya kuali misalnya ya udah 1 kali jalan selesai, tidak boleh seperti itu ya Pak ya, tapi juga harus melihat dari apa namanya kalau kita bilang tuh apa ya Pak istilahnya ya,
yang harus dikonfirmasi berkali-kali, istilahnya apa ya Pak ya, saya lupa. Review? Tidak, yang ini kalau di analisis datanya itu nanti kan kita apa ya pakai, kalau di triangulasi kan bisa triangulasi sumber, jadi juga sumbernya jangan hanya satu saja. Iya gitu. betul. Nah tapi seringnya kan seperti itu tuh Pak. Iya, kadang itu cari cepetnya. Iya gitu kan, satu kali selesai. Nah itu kan nggak boleh gitu, apalagi seringnya itu kemarin tuh begini Pak, mahasiswa tuh nanya, Bu di apa namanya kuali itu kan kayaknya lebih mudah ya Bu ya gitu, tapi kok Ibu menjelaskannya seolah sepertinya susah sekali gitu. Karena kan harus apa namanya tidak hanya yang kemudian kan terikat oleh nilai, yang kemudian waktunya juga cukup panjang. Padahal kalau saya lihat sekali berangkat selesai. Nah jadi itu kadang semacam itu tuh yang ada apa ya kayak salah persepsi gitu kan, yang kadang tuh loh yang penting kan saya sudah dapat data, padahal kan tidak hanya sekedar satu kali jalan. Nah setelah itu harus kan langsung dianalisis gitu kan Pak, harusnya gitu. Nah itu kadang tuh mahasiswa juga kayaknya sudah dapat kok Bu, sudah cukup gitu. Nah jadi itu kadang tuh yang harus diperhatikan kita juga dampingi gitu terus ya mahasiswa ya. Paling kalau kualitatif itu kan instrumen penelitian bisa berubah di tengah-tengah kita mengambil data ya. Dan jadi si peneliti itu ketika juga fleksibel, ketika ada kebutuhan instrumen baru ya kita harus siapkan di tengah-tengah ambil data gitu ya. Tapi itu yang kadang itu akhirnya ketika mau ini seperti apa nih, ketika ditanya hasilnya itu nggak tahu Bu, karena saya nggak tanya lebih dalam gitu. Nah itu kadang juga yang aduh susah nih. Pelan-pelan kita dampingi mahasiswa kita. Itu ya Pak ya, harus ya. Saya juga sama sih Pak, dari mereka juga belajar. Oh iya ya, berarti saya juga kalaupun nanti ke lapangan tentang ini ya harus menyiapkan beberapa ini yang lebih nih gitu. Memang apa ya di sini proses belajar mahasiswa dosennya gitu. Iya betul. Di situ juga. Dan kita harus juga belajar terus ya dosennya. Jangan sampai kita hanya meminta mahasiswa kita belajar. Benar, tapi kita mau belajar. Duduk manis aja gitu ya. Betul. Wah Pak, ini ternyata tidak terasa sudah banyak waktu terlewati gitu. Dan mbak-mbaknya yang di depan itu sudah mengkode waktu-waktu. Yang berarti kita juga terpaksanya nih Pak, di kesempatan hari ini kita harus akhiri begitu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Farid. Nanti mungkin bisa kita undang lagi ya Pak ya, terkait tadi R&D gitu ya. Episode selanjutnya. Terima kasih juga sama Sobat UNES yang sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa terus pantengin kita di channel podcast UNES. Nah di sesi kata pakar yang nantinya juga akan ada pakar-pakar yang lain ya. Jangan lupa IG-nya juga podcast UNES. Nah tulisannya seperti ini ya, PODCAST UNES UNNES gitu ya. Kemudian juga Spotify-nya juga jangan lupa didengarkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.